kita lihat. Ini saya juga ambil langsung screen capture dari Perpresnya. Lihat tulisannya. Perpres ya, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang ya, ada 2 kali tentang loh. Pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lihat nih, saya garis bawahi, Pak Kursi. Apa maksud dari perubahan? Bapak Ibu, ingat, ini bukan mengganti. Ini mengubah. Mengubah. Apa maksud daripada mengubah? Mulai lagi slide kedua. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Tak tulis lagi nih. Makanya lihat Bapak dan Ibu, Perpres nomor 12 itu tidak menggunakan kata-kata pasal, dia menggunakan pasal 1 Romawi. Lihat nih, pasal 1 Romawi, angka 1, angka 2, angka dan seterusnya. Ada pasal 2 Romawi, ya Bapak dan Ibu. Pasal 1 Romawi, pasal yang fokus membahas apa saja yang berubah. Pasal 2 Romawi membahas tentang masalah aturan peralihan. Ya. Jadi pasalnya berbeda. Kalau kita lihat di Perpres 16 ada pasal 1, ada pasal 2, pasal 3. Ini tidak, ini cara membacanya adalah pasal 1 Romawi, angka 1 Romawi, angka 1. Dan kita lihat di kalimatnya nih. Beberapa ketentuan dalam Perpres 16 diubah sebagai berikut. Lihat nih, diubah. Tulisannya, di antara angka 10 dan angka 11 pasal 1 disisipkan satu angka, yaitu angka 10A, bla 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 bla. Ini kebanyakan seperti ini. Ada yang disisipkan, ya kita lihat nih. Ada yang disisipkan, ada yang diubah, ada yang dihapus. Nah ini kebetulan nih, di pasal 1 ada contohnya langsung tiga-tiganya nih. Ya kita lihat. 10A itu disisipkan, berarti dulu belum ada. Ya, belum ada dan sudah ada 10, sudah ada 11. Maka diberikan angka 10A. Ya. Pak, PPTK itu apa? Nanti materinya sebentar, sabar. Ini panjang ini. Ini baru contoh penulisannya dulu nih, saya tuliskan. Kemudian lihat angka 12 nih. Ya, angka 12 itu diubah. Ya, diubah. Kelompok kerja mulia selanjutnya disebut dengan pokja mulia adalah sumber daya manusia ditetapkan oleh kepala. Nah, itu mengubahnya di situ tuh. Ya, kepala UKPBJ untuk mengolah. Dan lihat ada 14 dan 15. Ini ada yang protes juga loh Bunda Rita. Tawa tuh. Ini Perpres salah. Mengapa pasalnya ditulis dihapus? Kalau dihapus, hapus saja. Aduh, gimana? Dikasih tip X, Pak. Makanya saya langsung bilang kalau gitu di tip X aja gitu loh. Gitu kan. Justru kalau ini perubahan, begitu dihapus harus dituliskan dihapus. Biar ketahuan dulunya apa, sekarang jadi tidak ada. Kalau dihapus sebenarnya hilang sama sekali, ya tidak ketahuan apa yang dulu dihapus. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, ini cara membaca Perpres nomor 12 tahun 2021. Jadi sudah dua nih. Yang pertama, Perpres nomor 12 itu perubahan dari Perpres 16, bukan mengganti, ya. Karena dia berubah, ini juga penting Bapak Ibu, saya harus garis bawahi. Karena dia berubah, maka Perpres 16 itu masih berlaku. Ya, saya garis bawahi nih. Ini penting banget, utamanya kalau kita membahas aturan peralihan nanti, ya. Perpres nomor 16 tahun 2018 masih berlaku kecuali pasal-pasal, ayat-ayat yang diubah dan dihapus. Kalau diubah berarti yang berlaku adalah ketentuan yang sudah diubah pada Perpres 12. Kalau dihapus berarti tidak berlaku lagi. Kemudian ada, nah ini coba kita lihat ya. Sorry, kok ini sih? Sebentar. Ini hanya perubahan. Jadi Perpresnya kalau ditanyain sama orang-orang, tetap Perpres 16 gitu kan. Yang diubah dengan Perpres 21 tahun 2021 ya. Oke, nah
Sebagai gambaran Bapak Ibu hanya mengingat kembali ya bahwa Perpres 16 itu karena tadi kembalinya adalah karena defaultnya adalah Perpres 16, makanya Perpres 16 kita mengingat kembali lagi apa sih sebenarnya isi Perpres 16 itu, mulai dari ketentuan umum, kemudian ada tujuan, ada kemudian pelaku. Jadi ketentuan umum adalah yang mendasari, kemudian tujuan adalah nilai yang akan diambil dari suatu proses, kemudian siapa yang melaksanakan itu adalah pelaku pengadaan. Nah baru kegiatannya itu adalah melalui pengadaan itu melalui penyedia dan swakelola, cuma dua cara itu, nggak ada cara lain. Nah di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa baik melalui penyedia maupun swakelola itu pasal-pasalnya udah ada sekalian ya Bapak dan Ibu. Tadi 94 pasal yang disebut Pak Khalid tadi sudah tercantum di sini. Jadi di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa baik melalui penyedia maupun swakelola tentunya sudah diatur dalam Perpres ini ada perencanaan yang melakukan persiapan, bagaimana melakukan perencanaan, persiapan untuk melakukan pemilihan atau melakukan kegiatan swakelola. Dan tentunya di dalam perencanaan juga masih ada satu lagi yang karena ini pengadaan ini adalah kontrak, berarti di situ ada bagaimana membuat, bagaimana kontrak itu harus dibuat, kemudian bagaimana uang muka itu harus diatur, kemudian bagaimana juga jaminan kalau ada, kemudian juga kalau nanti ternyata ada kontrak tanggung jawab, ada penyesuaian harga, dan itu sudah diatur dalam Perpres. Ini warnanya udah berubah Bapak Ibu, merah jambu, jadi itu sudah mulai ke pelaksanaan. Nah kemudian pelaksanaan itu juga dilakukan metode pemilihan kalau untuk penyedia, kemudian juga melaksanakan pemilihan penyedia itu termasuk sampai dengan tender atau seleksi gagal. Nah kemudian setelah ada pemilihan penyedia ada pelaksanaan kontrak. Ini sebenarnya proses pengadaan barang jasa sebenarnya telah kita laksanakan seperti itu sampai dengan saat ini dan sampai nanti ke depan dengan adanya Perpres 21 tahun 2021. Nah, di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa tentu ada kebijakan-kebijakan yang walaupun sudah dituangkan di dalam kebijakan pasal 5, tentunya dijelaskan lagi secara detail di dalam pasal-pasal berikutnya di dalam 94 mulai dari kemudian pengadaan juga ada pengadaan darurat, mulai dari kebijakan usaha kecil, penggunaan produksi dalam negeri, pengadaan berkelanjutan, kemudian juga bagaimana Bapak Presiden berkali-kali menyatakan bahwa pengadaan barang jasa itu kalau bisa semua di elektronik, bisa nggak sih di elektronikan. Nah makanya juga diatur di dalam pasal-pasal terkait, kemudian juga di dalam peraturan pengadaan karena ini juga pelaksanaannya harus memenuhi kompetensi tertentu, makanya ada juga SDM dan SDM pengadaan barang jasanya harus seperti apa, kemudian kelembagaannya juga harus seperti apa, sudah diatur dan termasuk di dalamnya ada pengawasan internal karena ini adalah